Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramil Merianto dengan NPM 290205002 dari Prodi Akuntansi Universitas Patriot Sakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal saham dari mata kuliah Intermediate Accounting 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Natalia Uyani, SPD, MAKK. Apa itu modal saham? Modal saham adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk PT atau perseroan terbatas. Keuntungan perusahaan yang terbentuk PT ini adalah yang pertama yaitu tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Yang kedua, adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Yang ketiga yaitu modal perusahaan dibagi dan dinyatakan dalam bentuk sertifikat saham dalam kesatuan yang kecil jumlahnya. Yang ketiga, sehingga dikemungkinkan banyak pihak yang ikut menanamkan modalnya di dalam perusahaan. Yang keempat yaitu sertifikat saham adalah bukti kepemilikan perusahaan yang merupakan surat berharga yang mudah dipindah tangankan atau dijual. Hak-hak para pemegang saham. Di sini ada beberapa hak. Yang pertama yaitu hak untuk ikut berpartisipasi dalam manajemen perusahaan melalui hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan bagian laba dalam bentuk dividen. Yang ketiga yaitu hak untuk mendapatkan pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Yang keempat yaitu hak untuk membeli saham baru secara proporsional dengan hak kepemilikannya, sehingga proporsi kepemilikannya dapat tetap dipertahankan. Jenis-jenis saham. Yang pertama yaitu saham dengan nilai nominal. Saham yang nilai setiap lembarnya ditetapkan dalam anggaran dasar dan akte pendirian perusahaan. Besar kecilnya nilai nominal tiap lembar saham tergantung dari banyaknya jumlah modal yang ditetapkan dalam akte pendirian dan banyaknya jumlah lembar saham yang diotorisasi. Yang kedua yaitu saham tanpa nilai nominal. Saham yang tidak dinyatakan secara tertulis nilai setiap lembarnya, baik pada sertifikat saham itu sendiri maupun dalam anggaran dasar dan akte pendirian perusahaan. Untuk kepentingan penjualan saham jenis ini, pengurus atau pendiri perusahaan menetapkan nilai setiap lembar sahamnya yang biasa disebut nilai harga yang ditetapkan atau stated value. Saham dari segi hak-hak yang melekat pada yang bersangkutan. Yang pertama yaitu saham biasa dan yang kedua yaitu saham prioritas. Saham biasa, apabila perusahaan hanya mengeluarkan satu jenis saham, maka otomatis saham-saham tersebut adalah saham biasa, sehingga setiap lembar saham mempunyai hak-hak yang sama. Dan saham prioritas yaitu apabila perusahaan mengeluarkan lebih dari satu jenis saham dinyatakan dalam akte pendirian, maka jenis saham selain saham biasa itu adalah saham prioritas. Dalam keadaan yang demikian, maka saham biasa mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari saham prioritas. Pada prinsipnya, pemegang saham biasanya mempunyai hak atas seluruh sisa laba setelah terlebih dahulu dikurangi dengan hak para pemegang saham prioritas yang biasanya dinyatakan dalam suatu persentase dari nilai nominalnya. Saham prioritas adalah jenis saham yang memberikan hak-hak istimewa atau preferensi kepada para pemegangnya dibandingkan dengan hak yang melekat pada saham biasa. Hak istimewa tersebut dinyatakan dalam akte pendirian dalam sertifikat saham. Yang sebagai adalah yang pertama, hak untuk memperoleh pembagian dividen terlebih dahulu di dalam pembagian laba, hak untuk menerima pembagian aktiva terlebih dahulu di dalam likuidasi perusahaan. Ketiga yaitu hak suara dalam RUPS, pelunasan dividen, pertukaran dengan jenis saham lain dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan dividen, hak preferensi yang dimiliki oleh saham prioritas dibedakan menjadi kumulatif dan tidak kumulatif, berpartisipasi dan tidak berpartisipasi.
Dengan demikian, maka saham prioritas dapat dibedakan menjadi 4 jenis saham, yaitu saham prioritas kumulatif berpartisipasi, saham prioritas kumulatif tidak berpartisipasi, saham prioritas tidak kumulatif berpartisipasi, dan saham prioritas tidak kumulatif tidak berpartisipasi. Saham prioritas kumulatif, saham prioritas yang berhak untuk mendapatkan dividen setiap tahun. Dividen yang tidak dibayarkan pada suatu periode tahun buku dianggap sebagai tunggakan dividen dan akan dibayarkan kemudian pada saat perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Saham prioritas berpartisipasi, saham prioritas yang mendapatkan dividen ekstra di samping persentase dari nilai nominalnya. Partisipasi dari saham prioritas ini bisa dibedakan menjadi: yang pertama, partisipasi penuh atau ekstra dividen dihitung proporsional dengan dividen saham biasa. Yang kedua yaitu partisipasi sebagai sebagian atau partial, adalah ekstra dividen dibatasi sampai dengan persentase tertentu yang ditetapkan dalam sertifikat saham. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.